Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wasis, Kepala SMA Negeri 11 Samarinda, Sekolah Penggerak Angkat Pertama. Alhamdulillah, selama 3 tahun ini SMA Negeri 11 Samarinda telah melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana manfaatnya adalah di dalam proses pembelajaran, mayoritas orientasinya adalah pembelajaran pada murid yang menyenangkan, membahagiakan, dan berdiferensiasi. Tapi untuk mengatasi kendala, kita selalu berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Yang pertama BGP, Dinas Pendidikan, BPMP, Komite Sekolah, orang tua murid dalam paguyuban, warga sekitar, narasumber, agar IKM di sekolah ini berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan dari kementerian. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang sangat inspiratif dan kami melaksanakannya kurang lebih 3 tahun ini melalui program Sekolah Penggerak. Ada beberapa hal yang kami pelajari. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, di mana kami berupaya untuk memberikan proses pembelajaran yang memerdekakan dan berbasis pada kebutuhan peserta didik serta menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ada proses transformasi pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya kami lakukan secara bertahap. Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang asik banget dan seru banget karena kita benar-benar diberi ruang untuk berkolaborasi, entah itu sama teman sekolah ataupun teman yang berbeda kelasnya, bahkan sama guru juga dan teman-teman yang berbeda sekolah. Karena kita memiliki banyak banget proyek yang diberikan untuk kita belajar untuk berkolaborasi. Juga kita memiliki kebebasan untuk memilih pelajaran minat yang sebelumnya itu dipatokin untuk perjurusan seperti IPA, IPS, dan Bahasa. Sekarang kita diberikan kebebasan untuk memilih, seperti misalnya saya ingin mengambil pelajaran yang IPA nih, tapi saya juga pengen ngambil yang IPS juga, dan itu bisa dicampur teman-teman, jadi kayak seru banget dan semenyenangkan itu. Selama 3 tahun pelaksanaan proyek di SMA Negeri 11 Samarinda, tentunya hal-hal kecil seperti modul ajar, lalu tentang bagaimana pemahaman tentang proyek pada tahun pertama itu tentunya sangat susah. Namun seiring berjalannya waktu, seperti tahun 2022 itu sudah mulai muncul buku panduan, sudah mulai muncul beberapa acuan-acuan bagaimana dalam pelaksanaan proyek yang baik dan benar, sehingga pada tahun ketiga dan alhamdulillah sampai sekarang ini pelaksanaan proyek di SMA Negeri 11 Samarinda sudah cukup maksimal programnya. Serta proyek ini juga menyadarkan siswa bahwa pelajaran proyek ini mengakomodir segala hal yang sekiranya tidak mereka pelajari di dalam kelas. Jadi mereka bisa mengeksplor diri sendiri, mengeksplor bakat, mendekatkan diri pada masyarakatnya, mendekatkan diri pada segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang harapannya dapat membangun karakter pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Kami terapkan di SMA Negeri 11 Samarinda, kami tidak membatasi sedikit pun minat, bakat, dan juga kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik yang ada di SMA Negeri 11 Samarinda dapat memilih, dapat mengikuti seluruh kegiatan lomba-lomba yang ada di luar, sehingga dapat mengakomodir bakat, minat, dan juga kemampuan peserta didik. Hal itu juga seiring dengan berjalannya pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 11 Samarinda, kami memfasilitasi dan mengakomodir setiap kegiatan peserta didik baik di luar maupun di dalam sekolah. Hal ini juga dibuktikan dengan meningkatnya prestasi peserta didik yang ada di SMA Negeri 11 Samarinda. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun kami melaksanakan kurikulum Merdeka. Yang pertama, layanan BK merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisah dari keseluruhan proses pendidikan, di mana BK sebagai sumber informasi terkait minat, bakat, dan potensi peserta didik. Kami menyadari pentingnya untuk mengoptimalkan nilai-nilai positif peserta didik sehingga tidak hanya baik pada akademis tapi juga karakter. Yang kedua, terbentuknya agen perubahan anti perundungan, di mana BK sebagai fasilitator membimbing peserta didik sebagai agen untuk bekerja sama dengan BK dalam memproses kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, pemilihan mata pelajaran pilihan pada fase F. Kami membebaskan peserta didik memilih mata pelajaran pilihan sesuai minatnya, tetapi tetap dalam pengawasan bimbingan dan pengetahuan orang tua. Tentang penerapan disiplin positif di sekolah, banyak hal baru yang kita pelajari baik dari segi tim manajemen, pendidik maupun siswa.
hal yang menarik di sini adalah penerapan restitusi dalam penanganan siswa. Yang awalnya siswa diberi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, dialihkan menjadi konsekuensi dan mereka diajarkan untuk memiliki kesadaran dalam diri mereka untuk memahami apa penyebab perbuatan mereka, apa akibatnya dan solusi apa yang mereka bisa dapatkan berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Disiplin positif juga meliputi seluruh unsur yang ada di sekolah, termasuk kita pembuatan keyakinan kelas, baik oleh wali kelas maupun oleh guru-guru mata pelajaran. Kendala yang dihadapi adalah karena belum terbiasa sehingga pelanggaran itu tetap terjadi berulang-ulang, sehingga siswa dan guru kadang-kadang ada di titik yang sedikit frustasi karena tidak terlihat langsung hasilnya dari disiplin positif tersebut karena membutuhkan pembiasaan dan waktu yang cukup panjang. Berbicara tentang platform Merdeka Mengajar atau PMM, ini kita berbicara tentang bagaimana program ini atau platform Merdeka Mengajar ini bisa mengembangkan kompetensi kita, bagaimana kita mereview pada kegiatan-kegiatan pelatihan mandiri, kemudian pada webinar, banyak sekali yang bermanfaat dan menjadi inspirasi Bapak Ibu guru untuk belajar. Adapun kendala yang dihadapi ketika berbicara tentang PMM ini, banyak beberapa dari Bapak Ibu guru yang memiliki keterbatasan waktu, kemudian memiliki kendala di dalam IT. Nah, sedangkan solusi yang kita tawarkan di sini bahwa kami dari tim-tim yang manajemen, tim-tim yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan, kami mencoba untuk memberikan pendampingan yang dilakukan untuk mengatasi solusi-solusi yang terkendala di dalam IT tentang akses dari platform Merdeka Mengajar. Terima kasih.